Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini tentang keagungan ayat kursi dan bukti-bukti tauhid. Tema ini kami ambil dari kitab kecil karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Semoga Allah menjaga keduanya. Kitab ini berjudul Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid. Ayat kursi dan bukti-bukti tauhid. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat kursi merupakan ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran kurang lebih ada 6.000 lebih ayat. Dari sekian ayat, ribuan ayat, ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abu Munzir. Abu Munzir ini kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Wahai Abu Munzir, tahukah kamu apakah ayat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran yang telah engkau hafalkan? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Abu Munzir menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW kembali mengulang sabdanya, ya Aba Munzir, atadari ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abu Munzir, tahukah kamu ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran yang telah engkau hafal? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Abu Munzir menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau ayat kursi. Fadaraba fi sadri, lalu Rasulullah SAW menepuk dadaku. Kemudian beliau berkata, wallahi, demi Allah, hani'an laka hazal ilmu, selamat bagimu atas ilmu yang telah Allah berikan kepadamu. Nabi SAW mendoakan Abu Munzir
Dan Nabi bersumpah dalam hadis ini untuk memuliakan dan mengagungkan perkara ini. Artinya jawaban Abu Munzir jawaban yang benar. Jawaban yang benar, dan Nabi SAW mengucapkan selamat. Selamat bagimu atas ilmu yang telah Allah berikan kepadamu. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, ayat kursi merupakan ayat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis ini ya, di samping menjelaskan keutamaan ayat kursi, keagungan ayat kursi, hadis ini juga menjelaskan keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab atau Abu Munzir. Karena ketika Abu Munzir ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Munzir tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan yang sulit ya. Ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran? Kenapa sulit? Karena dari sekian ribu ayat, Abu Munzir harus memilih ya beberapa ayat yang paling utama. Ingat, Al-Quran itu bukan hanya asru ayat, au isrin, au mi'ah ayat, au mi'atain. Bukan hanya 10 ayat, 20 ayat, 100 ayat, 200 ayat, bukan. Al-Quran itu ya jumlahnya sekitar 6.000 lebih ayat. Bayangkan, dia harus memilih ya dari ayat-ayat yang jumlahnya banyak, ada 6.000 lebih, dia harus memilih ayat yang paling utama. Dan dia tidak meminta waktu. Ya Rasulullah, kasih saya waktu usbu, ya sepekan atau sehar, sebulan, nanti saya cari-cari dulu. Tidak. Dia bisa langsung menjawab pertanyaan Nabi SAW setelah Nabi mengulang pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Abu Munzir berkata Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengulang pertanyaannya dan Abu Munzir bisa menjawabnya. Ini menunjukkan kecerdasan, kepandaian sahabat Abu Munzir. Dan memang beliau bukan orang sembarangan ya. Abu Munzir atau Ubay bin Ka'ab Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qari. Jama' Al-Quran fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengumpulkan Al-Quran semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membacakan Al-Quran kepadanya, kepada Abu Munzir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay. Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab atau Abu Munzir, innallaha amaroni an aqra'a alaika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Allah suruh Nabi SAW membaca Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Qala Allah sammani laka. Kata Ubay, apakah Allah menyebut namaku di hadapanmu? Kata Nabi SAW, Allah menyebut namamu di hadapanku. Faja'ala Ubay yabaki, maka sahabat Ubay dia terharu dan dia menangis. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ar, Rabb langit dan bumi, Rabb segala sesuatu, menyebut namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, dia terharu, kemudian dia pun menangis. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Munzir ditanya tentang ayat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Qur'an, Abu Munzir dia tidak menyebut ayat-ayat yang menjelaskan tentang adab-adab yang terpuji. Ingat, Al-Quran itu ayat-ayatnya banyak dan menjelaskan berbagai macam hal. Ada adab-adab al-hamidah, ya, adab-adab yang terpuji. Al-Quran juga menjelaskan al-ahkam far'iyah, ya, hukum-hukum furu'. Al-Quran juga menjelaskan al-akhbar as-sabiqah, ya, berita-berita terdahulu. Kemudian juga ahwal yaumil qiyamah, peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat. Al-Quran menjelaskan banyak hal. Ketika Ubay bin Ka'ab ditanya, dia tidak menyebutkan ayat-ayat tentang adab-adab, tentang hukum-hukum, tentang berita-berita atau peristiwa-peristiwa hari kiamat. Tapi yang dia sebutkan adalah ayat yang mengandung tauhid. Ayat yang mengandung tauhid. Ayat kursi. Ini menunjukkan para sahabat mereka sangat paham tentang pentingnya tauhid. Tauhid itu sangat penting. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat itu berbeda-beda keutamaannya. Ditinjau dari lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, bukan ditinjau dari yang mengucapkannya, bukan ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinjau dari Allah yang mengucapkannya, Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Tapi kalau ditinjau dari kandungan-kandungan maknanya dan juga lafaz-lafaznya, ayat itu berbeda-beda. Ada ayat yang lebih utama daripada ayat yang lainnya. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, wa ma'lum anna kalamahu alladhi yusni bihi ala nafsihi wa yadhkuru fihi awsafahu wa tauhidahu afdalu min kalamihi alladhi yazummu bihi a'da'uhu wa yadhkuru awsafahum. Kata Imam Ibnul Qayyim, dan sebagaimana diketahui bahwasanya firman Allah yang dengannya Allah memuji dirinya dan Allah menyebut sifat-sifatnya dan juga menyebut tentang tauhid, itu lebih utama daripada firman-Nya yang mencela musuh-musuhnya, yang menyebut sifat-sifat mereka. Walihadza kanat suratul Ikhlas afdal min surati Tabbat. Oleh karenanya surat Al-Ikhlas lebih utama daripada surat Tabbat. Apa surat Tabbat? Al-Masad, Al-Lahab. Surat Al-Ikhlas lebih utama daripada surat Tabbat. Wa kanat ta'dilu sulusal Quran. Surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran itu berbeda-beda. Ayat yang menjelaskan tentang tauhid lebih utama daripada ayat-ayat yang lainnya. Dan surat yang menjelaskan tentang tauhid lebih utama daripada surat-surat yang lainnya. Oleh karenanya, surat Al-Fatihah ini lebih utama daripada surat-surat yang lainnya, karena surat Al-Fatihah menjelaskan tentang tauhid. Waqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu faddala minas suwar surat Al-Fatihah. Telah diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau lebih mengutamakan surat Al-Fatihah daripada surat-surat yang lainnya. Dan beliau bersabda, innahu lam yunzal fit Taurati wala fil Injil wala fil Quran misluha. Sesungguhnya
tidak diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran surat seperti surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat agung. Makanya surat Al-Fatihah ini dijadikan rukun dalam sholat. Membaca surat Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, kalau ada orang sholat, dia langsung baca Al-Baqarah sampai selesai. Terus dia ruku. Sholatnya sah atau tidak sah? Tidak sah. Walaupun dia membaca Al-Baqarah, lanjut surat berikutnya, surat Al-Imran dan seterusnya misalnya. Tapi kalau dia tidak baca surat Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Ini menunjukkan keagungan surat Al-Fatihah. Dijadikan sebagai rukun sholat. Makanya kita wajib membaca Al-Fatihah tiap hari, minimal berapa kali baca Al-Fatihah? 17 kali, bayangkan. 17 kali, hukumnya wajib. Wajib, kalau tidak sholat kita tidak sah. Ini dalam sholat wajib. 2 kali dalam sholat subuh, 4 kali dalam sholat zuhur, 4 kali dalam sholat asar, 3 kali dalam sholat maghrib, kemudian 4 kali dalam sholat isya. Jadi jumlahnya 17 kali. Kalau kita nambah sholat sunnah, mungkin udah puluhan kali kita membaca surat Al-Fatihah. Surat yang sangat agung. Belum pernah ada surat yang seperti Al-Fatihah dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran. Kenapa surat Al-Fatihah menjadi surat yang sangat agung? Karena surat Al-Fatihah mengandung tauhid. Mengandung tauhid. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala berkata tentang ayat kursi, faqad istamalat hazihil ayatu ala tauhid al-ilahiyah wa tauhid rububiyah wa tauhid al-asma wa sifat. Ayat ini, ayat kursi, mengandung tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Masya Allah, mengandung 3 macam tauhid. Tauhid ada berapa macam? Ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. 3 macam tauhid ini wajib diimani semuanya. Siapa yang tidak mengimani semuanya, dia mengimani salah satunya, maka dia belum muslim. Orang musyrik beriman enggak dengan tauhid? Beriman enggak orang musyrik? Tauhid apa yang diimani oleh orang musyrik? Tauhid rububiyah. Orang musyrik kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab Allah. Menciptakan itu tauhid rububiyah. Jadi orang musyrik meyakini tauhid rububiyah. Walam yudkhilhum zalika fil Islam. Namun hal itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka belum Islam. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Mereka tidak mengimani tauhid uluhiyah. Jadi tauhid itu harus diimani semuanya. Tidak boleh diimani sebagiannya. Ayat ini, ayat kursi, istamalat ala tauhid ilahiyah wa tauhid rububiyah wa tauhid asma wa sifat. Sehingga dia menjadi ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia. Dan nanti kita akan sampaikan bahwasanya karena ayat ini ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia, kita disyariatkan
atau disunahkan untuk mengulang-ulang membaca ayat kursi. Mengulang-ulang membaca ayat kursi dalam sehari semalam. Jadi biasanya kalau ayat-ayat tauhid itu kita dianjurkan untuk sering membacanya supaya tauhid selalu hadir dalam hati kita. Supaya tauhid selalu hadir dalam hati kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwasanya para sahabat itu suka membaca ayat-ayat yang mengandung tauhid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatin. Bahwasanya Nabi SAW mengutus seorang sahabat untuk memimpin sebuah pasukan. Wa kana yaqra' li ashabihi fi salatihim fayakhtim bi qul huwallahu ahad. Sahabat ini yang memimpin pasukan, dia kalau sholat bersama pasukannya, dia selalu menutup sholatnya dengan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u zakaru zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka kembali, mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pemimpin kami kalau salat mengimami kami, dia selalu menutup salatnya dengan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba kalian tanyakan kepadanya. Kenapa dia melakukan hal itu? Coba kalian tanyakan. Fasa'aluhu, lalu mereka pun bertanya kepadanya. Faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbuha wa ana uhibbu an aqra'a biha. Maka sahabat tersebut menjawab, karena surat Al-Ikhlas mengandung sifat Ar-Rahman, mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya suka membacanya. Saya senang membaca surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas mengandung sifat Ar-Rahman. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Masyaallah. Nabi SAW bersabda, sampaikanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Allah mencintainya karena dia suka membaca surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas mengandung sifat Ar-Rahman, maka apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kita suka nggak baca Al-Ikhlas? Antum suka nggak baca surat Al-Ikhlas? Suka ya? Maka ini surat andalan ya. Nah, surat andalan ini. Kenapa kita suka baca surat Al-Ikhlas? Karena pendek ya. Karena nggak ada hafalan yang lain, Ustaz ya. Jadi yang dibaca sama, tapi alasannya apa? Beda ya. Kalau para sahabat suka baca surat Al-Ikhlas karena mengandung sifat Allah, mengandung tauhid. Kalau kita ya Ustaz, hafalannya hanya itu saja Ustaz ya. Surat yang pendek-pendek, surat yang panjang-panjang. Jadi yang dibaca sama, tapi ya motivasinya tidak sama. Ya. Fadzakaru hadza as-sahabiyyu anna tikrarahu li qira'atiha wa sababa mulazamatiha li tilawatiha huwa istimaluha ala sifatir rahman. Sahabat ini menjelaskan bahwasanya dia sering membaca surat Al-Ikhlas, sering mengulang-ulangnya karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min dalaili kamali fiqhi sahabah. Ini menunjukkan ya betapa sempurna pemahaman para sahabat,
betapa agung kedudukan tauhid fi qulubihim, dalam hati mereka. Para sahabat sangat mengagungkan tauhid. Karena memang tauhid ini sesuatu yang paling agung. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah Allah yang paling agung perintah tauhid. Tauhid sesuatu yang sangat agung. Al-Quran, kata Imam Ibnul Qayyim, Al-Quran itu isinya tauhid, semuanya tentang tauhid. Makanya antum kalau baca Al-Quran, mungkin kalau menghatamkan Al-Quran kan sering, kita sering menghatamkan Al-Quran, tapi jarang ada orang yang menghatamkan Al-Quran plus terjemahannya, plus maknanya. Siapa yang pernah membaca Al-Quran, hatam dan terjemahannya? Mungkin jarang. Kalau kita membaca Al-Quran, terus kita ditanya, Al-Quran itu isinya apa? Ternyata Al-Quran itu isinya tentang tauhid. Al-Quran isinya tentang tauhid. Tauhid sangat agung. Kalau antum baca Al-Quran, perintah yang pertama yang antum dapatkan perintah tauhid. Ada di surat apa? Ayat berapa? Siapa yang tahu? Perintah yang pertama dalam Al-Quran, perintah tauhid. Surat apa? Al-Fatihah, ada nggak perintah di situ? Tahu perintah ya? Perintah itu dalam bahasa Arab biasanya menggunakan fil amr, kata kerja perintah. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 20 ya sampai 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa, dan seterusnya. Perintah yang pertama Allah perintahkan dalam Al-Quran perintah tauhid, bukan perintah yang lainnya, perintah tauhid. Dan larangan pertama yang Allah larang dalam Al-Quran, larangan syirik. Dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sementara kalian mengetahui. Fala taj'alu, ini larangan. Larangan untuk berbuat syirik. Ini menunjukkan agungnya tauhid. Perintah yang pertama dalam Al-Quran perintah tauhid, dan larangan yang pertama dalam Al-Quran larangan tentang syirik yang menjadi lawan dari tauhid. Jadi tauhid sangat agung para jemaah. Tauhid itu harus selalu hadir dalam hati kita. Bagaimana caranya menghadirkan tauhid? Kita sering membaca ayat-ayat tentang tauhid supaya tauhid selalu hadir dalam hati kita, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Kita diciptakan untuk apa? Untuk tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan hidup kita. Tujuan keberadaan kita di muka bumi. Jadi tauhid suatu yang sangat agung. Qala Syekhul Islam, wa hadza yaqtadi anna ma kana sifatan lillahi minal ayat fa innahu yustahabbu qira'atuhu wallahu yuhibbu dzalika wa yuhibbu man yuhibbu dzalika. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, ini menunjukkan bahwa ayat-ayat yang mengandung sifat Allah fa innahu yustahabbu qira'atuhu, disunahkan untuk membacanya. Ayat-ayat yang mengandung sifat Allah kita disunahkan untuk membacanya. Wallahu yuhibbu dzalika, Allah menyukai hal itu.
wa yuhibbu man yuhibbu zalika, dan Allah menyukai, mencintai orang yang mencintai hal itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ayat kursi mengandung tauhid, maka kita disunahkan untuk membacanya ya berkali-kali, bahkan kita jadikan ayat kursi sebagai wirid. Waja'liha wirdan yaumiyan. Kita jadikan ayat kursi sebagai wirid yang kita baca setiap hari, yuhafizu alaihi al-muslimu. Dan kita menjaganya, terus kita baca. Kita lihat dalil-dalil yang menjelaskan disunnahkan membaca ayat kursi. Wajah fi sunnah at-targhib fi qiraatiha adbar salawat. Disebutkan dalam sunnah, dalam hadis, anjuran untuk membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardu. Setiap selesai sholat fardu kita disunahkan untuk membaca ayat kursi. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan min hadis Abi Umamah, dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa membaca ayat kursi di setiap selesai sholat wajib, sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga illa ayyamut, kecuali kematian. Kecuali dia mati. Kalau dia mati, dia masuk surga. Kalau dia belum mati, ya dia belum masuk surga. Masih hidup berarti. Jadi yang menghalangi dia masuk surga hanya kematian. Artinya kalau dia mati, dia masuk surga. Antum kalau tadi ba'da sholat subuh antum baca ayat kursi, ya, ada orang baca ayat kursi ba'da sholat subuh tadi, terus qadarullah dia mati jam 8 nanti, maka dia masuk surga. Ini dalilnya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, dan hadis ini disesuaikan oleh Syekh Al-Albani. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Karena kalau kita baca ayat kursi, kemudian qadarullah kita meninggal dunia, maka masuk surga. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Balaghani an Syekhina Abil Abbas Ibnu Taimiyah qala ma taraktuha akiba kulli salatin." Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim, telah sampai kepadaku dari guruku Ibnu Taimiyah, guruku berkata, aku tidak pernah meninggalkannya setiap selesai sholat fardu. Ibnu Taimiyah setiap selesai sholat fardu dia membaca ayat kursi. Dia mengamalkan hadis ini. Jadi para ulama, demikianlah para ulama, ya, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Taib. Ini dalil yang pertama tentang anjuran membaca ayat kursi. kemudian dalil yang kedua, at-targhib fi qiraatiha inda naum. Anjuran untuk membacanya ketika hendak tidur. Wa anna man qara'aha, siapa yang membacanya ya sebelum tidur, lam yazal alaihi minallahi hafizun. Allah senantiasa akan menjaganya, wala yakrubuhu syaitan hatta yusbih. Dan syaitan tidak bisa mendekatinya sampai subuh, sampai pagi. Orang yang membaca ayat kursi di saat mau tidur, dia akan dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari syaitan. Mana dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis panjang, ya, hadis yang masya Allah cukup panjang. Jadi kisah Abu Hurairah menjaga harta zakat, kemudian harta zakatnya selalu berkurang. Ternyata ada jin yang nyuri. Jin itu sukanya mencuri. Jin sukanya apa? Mencuri. Ketika dia mencuri makanan, kemudian dia ditangkap
oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Wallahi, demi Allah aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang itu berkata, "Sesungguhnya saya adalah orang yang butuh, ya, dan saya mempunyai tanggungan keluarga. Saya sangat butuh." Akhirnya Abu Hurairah kasihan dan melepaskannya. "Nah, sudahlah, saya lepaskan kamu." Di pagi hari Nabi SAW berkata, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha." Masalah Nabi tahu, ya. Nabi bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah tangkap dia, tapi dia mengatakan dia orang yang butuh, dia punya keluarga, dia punya tanggungan. Saya kasihan, akhirnya saya lepaskan dia." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah, qad kadzabaka, dia telah bohong, dia telah berdosa kepadamu, wa sayyaud, dan dia akan kembali." Itu malam berikutnya Abu Hurairah jaga, dan benar dia balik lagi, dia nyuri lagi. Akhirnya ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Kemudian dia mengatakan, "Saya orang yang butuh, ya jangan laporkan saya. Saya punya tanggungan, punya keluarga." Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kemudian pagi hari Nabi nanya lagi, dan Nabi berkata, "Wa sayyaud, dia akan kembali." Kata Abu Hurairah, ini sudah yang ketiga kalinya. Kalau dia balik lagi, saya tidak akan lepaskan dia. Benar, dia balik lagi, dia mencuri dan ketangkep lagi. Kata Abu Hurairah, ini sudah 3 kali. Saya nggak bakalan lepaskan kamu, saya akan laporkan kamu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, ya, si pencuri ini berkata, "Da'ni u'allimuka kalimat." Lepaskan saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yanfa'uka Allahu biha, yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Para jamaah, Abu Hurairah ini orang yang sangat semangat kepada ilmu. Pokoknya kalau kebaikan, Abu Hurairah ini sangat semangat. Makanya antum kalau baca kisah Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Ada 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Antum kalau baca kitab-kitab hadis, antum selalu dapatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah, dia termasuk sahabat yang semangat menuntut ilmu. Padahal dia masuk Islamnya belakangan, tapi dia bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Karena tadi dia rajin menuntut ilmu. Abu Hurairah ini orang miskin, dia nggak punya rumah. Ketika para sahabat sibuk jualan di pasar, Abu Hurairah datang ke majelis Nabi, dengarkan hadis. Makanya dia, masya Allah, hadisnya banyak. Pokoknya kalau masalah ilmu dia sangat sangat semangat. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Wa mahunna?" Kalimat apa? Maka si pencuri berkata, "Idza awaita ila firasika faqra ayatul kursi." Kalau kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Karena kalau kau membaca ayat kursi, maka Allah akan selalu menjagamu dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Akhirnya Abu Hurairah lepaskan lagi. Pagi harinya Nabi bertanya, "Wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengajariku beberapa kalimat. Katanya kalimat ini sangat bermanfaat.
kalau saya baca, saya akan dijaga oleh Allah dan akan dijauhkan dari syaitan. Nabi SAW bertanya, wa ma hiya? Kalimat apa yang diajarkan kepadamu? Qala li, dia mengatakan kepadaku, apabila kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi min awwaliha, dari awal sampai akhir. La yazala alaika minallahi hafizun, maka Allah akan menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Apa kata Nabi SAW? Faqala Nabiyyu SAW, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang dia sampaikan kepadamu benar, walaupun dia suka berdusta, dia suka berbohong. Tapi untuk kali ini dia benar. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapakah yang berbicara selama 3 malam denganmu? Kata Abu Hurairah, lah, saya tidak tahu. Nabi SAW bersabda, zakas syaitan, itu adalah setan. Antum merinding nggak? Antum bayangkan, antum ketemu setan 3 malam berturut-turut, antum nggak tahu kalau itu setan, ya? Setan, ya? Zakas syaitan, itu setan. Setan itu suka berdosa, dia suka berbohong. Tapi untuk kali ini dia benar. Apa yang dia katakan benar. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Sebelum tidur baca ayat kursi, antum dijaga oleh Allah. Apalagi kalau antum tidur di tempat-tempat yang angker, ya. Ada rumah itu kalau terlalu lama kosong itu dihuni oleh jin. Ya, dihuni oleh jin. Dan kadang kalau kita tidur di rumah itu kadang kita diganggu. Ya, antum supaya tidak diganggu, antum baca ayat kursi. Antum baca ayat kursi. Apalagi orang yang suka diganggu oleh syaitan atau oleh jin, maka rajin-rajinlah untuk membaca ayat kursi. Kemudian anjuran berikutnya, at-targhib fi qiraatiha fi adhkaris shabah wal masa. Anjuran untuk membaca ayat kursi dalam zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi dan zikir petang. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annahu kana lahu jurnun min tamrin fakana yankus. Bahwasanya dia punya satu bejana kurma yang selalu berkurang. Sahabat Ubay bin Ka'ab, dia punya satu bejana kurma yang selalu berkurang. Di suatu malam dia menjaganya. Fa idza huwa bidabatin sibhil gulam al-muhtalib. Tiba-tiba, ya para jamaah, muncul seekor binatang sebesar anak remaja yang sudah balik. Muncul seekor binatang sebesar anak remaja yang sudah balik. Fasallama alaihi, terus dia mengucapkan salam kepada Ubay, dan Ubay pun menjawab salamnya. Kemudian Ubay bertanya, ma anta jinniyun au insiyun? Kamu ini apa? Kamu ini manusia atau jin? Qala jinniyun. Dia menjawab, saya jin. Masya Allah, ya, sahabat ketemu dengan jin. Saya jin. Kata Ubay, coba tunjukkan tanganmu. Kemudian dia tunjukkan tangannya. Fa idza yaduhu yadu kalbin. Ternyata tangannya seperti tangan anjing. Wa sa'ruhu sa'ru kalbin. Bulunya juga seperti bulu anjing. Kata Ubay, apakah rupa jin seperti ini? Kata si jin, ya, rupa kami seperti ini, namun ada yang lebih sangar lagi dari ini. Ada yang lebih sangar dari ini. Kemudian kata Ubay, famaja bika, apa yang membuatmu datang kemari? Kenapa kau datang kemari? Kata si jin, balaghani annaka tuhibbus shadaqah. Telah sampai kepadaku bahwasanya kamu suka bersedekah. Fajina, saya datang
saya ingin meminta makanan darimu. Qala fama yunjina minkum. Kata Ubay, apa yang bisa menyelamatkan kami dari kalian? Qala, kata si jin, hazil ayah allati fi suratil Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat ini, ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat-ayat kursi. Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Siapa yang membacanya? Siapa yang membacanya di waktu sore, maka dia akan dilindungi dari kami hingga pagi hari. Wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Barang siapa yang bacanya di pagi hari, maka dia akan dijaga dari kami hingga sore. Falamma asbaha ata Rasulullah SAW, ketika pagi hari sahabat Ubay bin Ka'ab mendatangi Rasulullah SAW, fazakara zalika lahu, kemudian dia ceritakan apa yang dia alami. Rasulullah SAW bersabda, sadaqal khabis. Sadaqal khabis, makhluk yang buruk itu telah berkata benar. Rawahu An-Nasa'i wa Tabrani, hadis riwayat An-Nasa'i dan Tabrani. Berdasarkan hadis ini, para jamaah, kata para ulama, disunnahkan, dianjurkan untuk membaca ayat kursi di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari dan di sore hari. Masya Allah, ya, ini pengalaman para sahabat ketemu jin. Antum pernah ketemu jin? Para jamaah pernah ketemu jin? Jin apa? Jin tomang, ya. Nah, dulu para jamaah di Madinah, ya, ada cerita jin yang jadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Cerita ini populer, masyhur, diceritakan oleh para masyayikh, para tulab, ya. Walaupun ada yang mengatakan ceritanya tidak benar, ya, tapi diceritakan tentang jin yang berubah jadi mahasiswa, kemudian apa? Kemudian dia ikut kuliah, dia ikut belajar di Universitas Islam Madinah. Ya, kalau tidak salah, rupanya orang Afrika. Jadi kapan ketahuan dia itu jin? Ketika temannya main di kamarnya, terus mungkin dia ngira temannya waktu itu istirahat, ya, tidur. Terus dia nutup apa? Dia nutup pintu dari tempat tidur. Dia bisa panjangin tangannya nutup apa? Pintu, padahal pintunya jauh. Ya. Dan dilihat sama temannya. Nah, temannya pura-pura tidur kan, tapi langsung takut kan temannya. Takut, ya. Akhirnya diceritakanlah kepada Syekh bin Bas ketika itu. Terus dipanggil dia. Ditanya, "Kamu nih manusia atau jin?" Ya. Dia bilang, "Saya jin. Saya ingin belajar." Ingin belajar. Ya, kata saya, ya, kalau ingin belajar tidak apa-apa, tapi jangan buat yang aneh-aneh, ya. Jangan buat yang aneh-aneh, itu orang takut. Ya, ini cerita populer karena dengar, ya, dari teman-teman di Madinah, walaupun ada sebagian masyayikh yang mengingkarinya. Katanya cerita itu tidak benar. Ya, intinya kalau kita lihat, ya, hadis-hadis yang ada, jin itu bisa berubah wujud para jamaah. Ya, bisa berubah wujud. Abu Hurairah saya tidak tahu kalau yang dia temui siapa? Jin. Nabi mengatakan zakat syaitan itu syaitan, itu jin yang kamu temui 3 malam, ya, 3 malam ini. Makanya jangan-jangan di masjid ini ada jin. Coba antum tengok samping kanan samping. Jangan-jangan ada apa? Ada jin. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis-hadis ini dan kalau kita mau ngamalin hadis-hadis ini, kira-kira berapa kali kita membaca ayat kursi sehari semalam? Berapa kali coba? Tadi Anda sudah sampaikan hadis-hadisnya. Kalau kita ingin amalkan hadis-hadis ini, berapa kali kita baca ayat kursi? 20. Oke, yang lain? Hah?
8, 5, 100. Berapa kali? Coba kita hitung. Setiap selesai sholat fardu, sudah berapa kali? 5. Ya, setiap selesai sholat fardu sudah 5 kali. Setiap selesai sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, udah 5 kali. Kemudian ketika hendak tidur sini kata para ulama tidur di malam hari. Makanya siapa yang bacanya di malam hari Allah akan jaganya sampai pagi. Tidur malam sudah 6. Kemudian di pagi hari dan di sore hari. Berapa kali? 8 kali. Kata Syekh Abdul Razak, ya, siapa yang ngamalin hadis-hadis ini maka dia membaca ayat kursi sebanyak 8 kali. Sebanyak 8 kali. Ya, kalau Al-Fatihah tadi 17 kali dan itu wajib. Kalau ayat kursi 8 kali dan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, sini kata Syekh Abdul Razak, ya, sama 5 marat 8 kali kulla yaum wa laila, ya, dalam sehari semalam, marrataini fis sabah wal masa, 2 kali, ya, zikir pagi dan petang, wa marratan inda naum, 1 kali ketika hendak tidur, wa khamsa marrat adbara shalawatil maktubah, dan 5 kali setelah salat fardu, setelah salat wajib. Jadi jumlahnya 8 kali. 8 kali. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kita disyariatkan untuk membaca ayat kursi, ya, berulang-ulang kali, 8 kali. Namun yang terpenting bukan hanya sekedar membacanya, akan tetapi kita juga tadabburi makna-maknanya. Tadabburi makna-maknanya, karena secara umum, ya, kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Kita disuruh mentadabburi Al-Qur'an. Kalau kita disuruh mentadabburi Al-Qur'an, apalagi ayat kursi, ayat yang sangat agung, ayat yang sangat utama, tentu kita lebih diperintahkan lagi untuk mentadabburinya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, kalau kita membacanya dengan tadabbur, maka pengaruhnya akan kuat. Pengaruhnya akan kuat. Tapi kalau kita membacanya dengan tidak tadabbur, dha'ufa al-asaru, pengaruhnya akan lemah, wa qalla al-intifa', dan manfaatnya akan berkurang. Jadi memang benar Ustaz, saya pernah ngelihat ada orang ruqyah, orang yang kesurupan jin, dia baca ayat kursi tapi jinnya malah Jinnya malah Malah biasa-biasa saja, Ustaz. Bahkan ada jin yang perbaiki bacaan itu, si peruqyah. Ayat itu panjang pendeknya salah itu. Ini kan kalau kita nguruqyah orang terus jinnya membenarkan bacaan kita kan repot, ya. Jinnya lebih jago ternyata. Ya. Jadi memang pengaruhnya beda-beda. Memang orang yang baca dengan tadabbur, memahami makna-maknanya, dengan orang yang membacanya tidak tadabbur, itu pengaruhnya akan berbeda. Pengaruhnya akan berbeda. Jadi bukan hanya yang dibaca tapi orangnya juga. Antum bayangkan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ada orang yang kesurupan, kemudian datang kepada Imam Ahmad, minta Imam Ahmad untuk meruqyahnya, Imam Ahmad enggak ruqyah. Dia yang ngasih sendalnya. Ini nih, ya. Dia ngasih sendalnya, suruh pukul orang yang kesurupan dengan sendalnya. Itu jinnya langsung keluar, kabur. Ketika Imam Ahmad meninggal dunia, itu orang itu kesurupan lagi. Akhirnya orang-orang nyari sendalnya Imam Ahmad.
Mana nih sendal Imam Ahmad nih? Dipakai, jinnya nggak keluar. Yang ditakuti bukan sendalnya, siapanya? Orangnya imannya kuat ya, luar biasa. Jadi membaca ayat kursi dengan tadabbur ini manfaatnya sangat sangat besar. Dan cara mentadabburi Al-Quran ya diantaranya kita baca terjemahannya, paling tidak terjemahannya. Ya. Dan yang lebih bagus lagi kita baca tafsir para ulama ketika menjelaskan tentang ayat kursi. Mungkin kalau terjemahan hanya makna secara global. Tapi kalau kita baca tafsir, maka ini lebih apa? Lebih rinci lagi. Jadi begini para jamaah. Antum sudah tahu tadi ayat-ayat yang paling agung, surat-surat yang paling agung. Surat Al-Fatihah, surat yang paling agung 17 kali. Itu paling tidak antum tahulah maknanya. Ketika antum baca, antum bisa merenungkan makna-maknanya. Atau lebih dari itu, antum belajar tafsirnya. Kan ketika Allah menyuruh kita membaca Al-Fatihah berkali-kali, Allah wajibkan, kita kan harusnya bertanya-tanya, ada apa dalam surat Al-Fatihah? Kenapa kita disuruh membacanya sampai berulang-ulang kali? Ada apa dalam surat Al-Fatihah? Oh, saya harus baca nih tafsirnya. Demikian pula ayat kursi seperti itu. Saya disuruh baca ayat kursi, dianjurkan baca ayat kursi 8 kali. Ada apa dalam ayat kursi? Saya harus baca tafsirnya. Baca tafsirnya. Kalau tidak buat kajian khusus tafsir ayat kursi, tafsir surat Al-Fatihah, supaya kita bisa mentadabburi ya surat-surat yang agung dan ayat-ayat yang agung, ayat-ayat yang mulia. Kita sampai jam berapa para jemaah? Sampai jam 6. Taib. Masih 10 menit. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana jelaskan kandungan ayat kursi secara global. Ya, karena kalau kita jelaskan secara rinci, ini butuh waktu yang panjang. Kata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya ayat ini, ayat kursi, mutakawwinatun min asli jumalin. Ya, terdiri dari 10 kalimat. Ayat kursi terdiri dari 10 kalimat, silakan antum baca, antum hitung. Fiha min tauhidillah, di dalamnya terdapat penjelasan tentang tauhid, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga keesaan Allah dan kesempurnaannya. Wa fiha min asma'illahi al-husna khamsatu asma'. Dalam ayat kursi terdapat 5 nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah punya asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, hanya milik Allah nama-nama yang indah. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Allah punya nama-nama yang indah. Dalam ayat kursi ada 5 nama. Siapa yang bisa sebutkan? 5 nama Allah dalam ayat kursi. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Oke, dapat 2 nih. Al-Ali, Al-Azim, dapat 4. Terus satu lagi. Nah, ulang ya. Al-Hayyu yang pertama, Al-Qayyum yang kedua, Al-Ali yang ketiga, Al-Azim yang keempat. Masih tersisa 1. Apa kira-kira? Apa kira-kira? PR ya, PR? Kasih PR. Apa kira-kira? Kurang 1 nih para jemaah. Insyaallah semuanya sudah hafal ayat kursi. Ada nggak dalam ayat kursi? Siapa yang tahu? Apa? Itu bukan nama. Hifzuhuma bukan nama. Nama tadi Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. Apa?
Allah ya, Masya Allah. Allah itu nama ya. Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dulu. Allah sebutkan Allah. Jadi Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Aliyu Al-Azimu. Ini 5 nama Allah yang terdapat dalam ayat kursi. Wa fiha min sifatillah ma yazidu ala isrin sifah. Di dalam ayat kursi terdapat sifat-sifat Allah lebih dari 20 sifat. Lebih dari 20 sifat-sifat Allah. Nah, ini gak usah ditanya nih, susah soalnya ya. Kalau disuruh sebut susah. Taib. Kemudian ayat ini diawali dengan menyebutkan tafarrudillahi bil uluhiyah wa butlan uluhiyati kulli man siwa. Ayat ini diawali dengan menyebutkan keesaan Allah dalam uluhiyah dan batilnya uluhiyah seluruh sesembahan selain Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diawali dengan apa? Penyebutan keesaan Allah dalam uluhiyah. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu itu semana dengan la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak disembah, adapun yang lainnya tidak berhak disembah. Semua sembahan selain Allah sesembahan yang batil. Sembahan yang batil. Jadi ayat ini masalah yang sangat agung karena dia diawali dengan la ilaha illallah. Kalimat yang sangat agung. Kalimat yang sangat mulia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah zikir yang khusus. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku zikir yang khusus yang aku bisa gunakan untuk berzikir kepadamu. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Musa, ya Allah, kullu ibadika yaquluna haza. Ya Allah, semua hamba-Mu mengucapkan zikir ini. Saya minta zikir yang khusus. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, seandainya langit dan bumi, ya, langit yang 7, bumi yang 7, beserta penghuninya, kecuali aku, diletakkan di salah satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya lebih berat apa? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bayangkan langit dan bumi beserta penghuninya, kalau ditaruh di salah satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, lebih berat la ilaha illallah. Antum pernah baca hadis bitoqah? Hadis tentang orang yang punya kartu bertuliskan la ilaha illallah. Jadi orang ini dia datang membawa dosa-dosa yang banyak. Ada 99 gulungan dosa. Yang kalau satu gulungan dibuka, itu dosanya sejauh mata memandang. Buka satu gulungan, isinya dosa-dosa semuanya. Sehingga dia sudah pasrah. Udah pasti masuk neraka ini. Ternyata dia punya kartu la ilaha illallah. Dan dia meremehkan kartu tersebut. Apa gunanya kartu itu dibandingkan dengan 99 gulungan dosa. Akhirnya apa? Ditimbang para jamaah. Ternyata bitokohnya lebih berat daripada 99 gulungan dosa-dosanya. Akhirnya dia masuk surga. Jadi la ilaha illallah sangat agung para jamaah. Kita jaga la ilaha illallah kita, ya. Kita terus menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan kita tidak menyembah yang lainnya. Summa zikri hayatillahi al-kamilah, kemudian
ya disebutkan dalam ayat ini kehidupan Allah yang maha sempurna, yang tidak ditimpa kebinasaan, tidak ditimpa kematian. Al-Hayyu ini yang maha hidup. Allah maha hidup, Allah tidak akan mati. Dan Allah sudah ada sejak dahulu. Allah sudah ada sebelum apa? Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada. Ya, Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada. Allah sudah ada sejak dahulu dan Allah maha abadi, maha kekal. Allah tidak ditimpa kematian dan kebinasaan. Kemudian juga penyebutan sifat Al-Qayyum. Apa makna Al-Qayyum? Al-Qayyum itu yang mengurus dirinya sendiri dan mengurus makhluknya. Allah terus mengurus kita para jamaah. Allah terus mengurusi kita, semua makhluknya Allah urus. Dan Allah tidak pernah apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak pernah tidur dan enggak pernah ngantuk. Allah terus mengurus kita. Allah terus mengurus kita. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masih panjang penjelasan tentang ayat kursi. Ya, paling tidak kita sudah tahu keagungan ayat kursi. Siapa yang ingin mendalami makna-makna ayat kursi, dia bisa baca kitab-kitab tafsir para ulama, ya, seperti tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kemudian juga tafsir Ibnu Katsir dan juga kitab-kitab tafsir lainnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya. Kebiasaan kita di masyarakat ada yang meninggal kita belajar ke makam. Kemudian pimpinan yang mengumpulkan itu rame-rame mengajar baca Fatihah, azan, surat ayat-ayat kursi, dan lain-lain. Jadi bagaimana kita menyikapinya, Pak Ustaz? Ini menekan belajar Ustaz. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini pentingnya belajar, ya. Dalam kitab-kitab fikih itu sudah lengkap. Ada dalam kitab fikih namanya Ahkamul Janaiz. Ya, tentang hukum-hukum pengurusan jenazah sudah lengkap semuanya. Dari apa namanya? Dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, dikuburkan, apa yang kita lakukan di pekuburan, semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama. Sudah lengkap. Tinggal kita baca, tinggal kita pelajari. Ketika kita baca Ahkamul Janaiz, kita tinggal lihat ada enggak amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, ketika mereka ada di kuburan, ada yang azan, ya, ada yang baca Al-Fatihah, ada yang baca ayat kursi, ada enggak? Ternyata tidak ada. Ya, kalau tidak ada, ya sudah, jangan dilakukan. Jadi sebenarnya agamanya sudah lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama sudah sempurna, agama sudah lengkap. Agama tidak butuh apa? Tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Kita tinggal mengikuti sudah apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mau kita nanya ke mereka, maaf Pak, mana dalilnya Pak? Kalau baca ayat kursi sebelum tidur ada dalilnya. Baca ayat kursi di pagi hari, petang hari ada dalilnya. Baca ayat kursi setelah selesai sholat ada dalilnya. Sekarang baca ayat kursi di kuburan, ada nggak dalilnya? Tanya. Jadi kita beramal dengan apa? Dengan dalil. Jadi yang ditanya itu yang mengamalkan. Saya tidak amalkan karena saya tidak dapat dalilnya, makanya saya tidak amalkan. Baca ayat kursi di kuburan. Yang harus mendatangkan dalil yang mengamalkan. Antum kan ngamalin nih, mana dalilnya, ada enggak? Ya kalau ada ya silahkan. Tapi kalau tidak ada, jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita ya jangan ikuti, ya. Kita tidak perlu mengikuti apa yang tidak disyariatkan.
Wallahu alam bishawab. Ada lagi para jemaah? Gimana Pak? Apa bedanya tauhid sama akidah? Akidah lebih umum dari tauhid. Tauhid termasuk bagian dari akidah. Jadi akidah itu hampir sama maknanya dengan iman. Ya, iman ada berapa? Iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini namanya rukun iman. At-tauhid masuk yang mana? Tauhid masuk iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu iman satu kepada wujudnya Allah, yang kedua iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini masuk ke rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Sementara iman lebih luas maknanya. Ya, akidah lebih luas. Adapun tauhid termasuk bagian dari akidah. Ya, sesuatu yang harus kita yakini. Tauhid meyakini rububiyah Allah, tauhid meyakini uluhiyah Allah, dan tauhid meyakini asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi? Nah. Waalaikumsalam. Selain 8 tempat tadi yang saya sampaikan untuk pembacaan ayat kursi, bagaimana kalau dibaca di dalam sholat setelah Al-Fatihah? Nah, boleh membaca ayat kursi dalam sholat. Ya, karena ayat kursi termasuk Al-Quran. Ya, Iqra' ma tayassara minal Quran. Setelah baca surah Al-Fatihah, bacalah Al-Quran yang kita hafal, yang mudah bagi kita. Kalau yang kita hafal ayat kursi, ya baca ayat kursi. Baca ayat kursi dalam sholat karena dia bagian dari Al-Quran. Dia bagian dari Al-Quran. Jadi tidak mengapa dibaca dalam sholat. Ayat kursi ada dalam surat apa? Ada dalam surat Al-Baqarah. Ada dalam surat Al-Baqarah. Nah, surat yang keberapa? 255. Nah, jadi boleh dibaca dalam sholat. Cukup para jemaah? Cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.